Banyak juga klinik barat, Zoom. Belum. Toko Rover Hill di sini banyak banget jualan celana. Ini dia Barakah Al Madinah. Ya, kita masuk. Ini super lengkap abayanya, banyak banget pilihan. Selain itu di sini juga menyediakan banyak sejadah, gamis, topi, pokoknya di sini super lengkap. Bagus. Bagus. Masya Allah, oke. Check ya. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Halo, dokter. Pak Agung. Sehat, Oke, Pak? dokter Putri. Alhamdulillah. Uh, Ini apa namanya rundown acaranya Pak Agung kayaknya padat sekali ya setiap hari pagi sore pagi sore. Oh, Mudah-mudahan Bu, lancar ya Pak, dokter. Karena ilmunya sehat, tiga kementerian dijaga. soalnya dokter, jadi bingung.
Nggih, siap, Semangat siap. kesehatan. Ya, mudah-mudahan berkah ya Pak, dibalas berlipat-lipat Amin. gandanya. Dan Amin, juga dokter. ya buat Bapak nanti. Ya, sepertinya sudah Iya. join nih ya. Luar biasa, saya Monggo, apresiasi dokter. semuanya Cuma sudah suaranya join ya. Sudah ada yang dengar, Bapak Ibu. oh Oke, mungkin saya menyampaikan dulu kepada teman-teman di sini yang sudah hadir, bisa merename ya, merename namanya menjadi nama klinik dan juga asal ya. Misalkan punten di sini ada Bu Indah, terus klinik apa daerah mana gitu, ya nggih? Ya, monggo silakan. Kita masih ada waktu kurang lebih 1 menit lagi untuk bisa memulai acara ini. Klinik Primutara. Terus tadi apa asal? Asal klinik asal nama. Klinik asal. Namanya gitu, Bu. Oke, nama dan asal klinik. Klinik dan asal. Siap. Oke, udah siap ya teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpahan kasih sayangnya, berkahnya, hingga kita bisa berkumpul ya, walaupun secara virtual di dalam acara webinar hari ini, yaitu bimbingan akreditasi klinik, instrumen akreditasi bab 2. Saya ucapkan selamat datang kepada narasumber Bapak M. Agung, terus kemudian kepada para peserta semuanya yang berbahagia. Insya Allah di bulan puasa ini tidak melunturkan kita ya, semangat selalu untuk bisa menuntut ilmu dan juga beribadah di bulan Hmm. ini. Oke, mungkin waktu nggih Pak, saya punya PR nih soalnya dari dari ketua untuk menyampaikan paparan. Jadi diskusi Oke. siang ini latar belakangnya memang kan rencana akreditasi di klinik karena suatu kewajiban. Jadi kita salah satu kewajiban juga dari surveyor untuk memberikan pemahaman, memberikan ilmu kepada seluruh klinik-klinik yang akan siap untuk dilakukan survei. Nah, untuk itu mudah-mudahan hari ini kita dengan mengadakan Zoom ini bisa menambah hasanah pengetahuan kepada teman-teman sekalian dan juga bisa menambah nilai ya. Mudah-mudahan semua lulus akreditasi paripurna. Semangat selalu. Amin. Oke, sebelumnya saya menyampaikan dulu untuk apa namanya profile. Jadi hari ini kita mengikuti bimbingan hari ini diprakarsai oleh LPAPKP ya selaku lembaga penyelenggara akreditasi pelayanan kesehatan paripurna. Mungkin nggak banyak, saya akan skip-skip yang inti-intinya saja. Kira-kira dari layar kamera sudah tampil belum paparan dari saya? Mohon izin. Tampil, dokter. Ya, Udah oke. Ya. tampil. Jadi LPAPKP ini singkatan Lembaga Penyelenggara Akreditasi Pelayanan Kesehatan Paripurna. Profilnya jadi berdirinya tahun 2022 ya, bulan Mei. Terus kemudian bisa mengakreditasi semua lembaga FKTP. Kemudian ini badan hukumnya maksudnya bisa menyelenggarakan akreditasi di dalam FKTP, terus kemudian menyelenggarakan sertifikasi dan pembinaan, menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan kegiatan ilmiah lainnya, menyelenggarakan tata kelola organisasi secara profesional dan penelitian pengembangan. Ini tujuannya mendukung program pemerintah supaya meningkatkan mutu dan keselamatan pasien atau masyarakat pada pelayanan primer ya. Ini fungsinya, saya agak skip-skip sedikit, visi dan misi, value, ini mitra utamanya, kemudian ini logo, prinsipnya ada 5 ya, supaya kita tetap selalu menjunjung dan juga taat kepada regulasi peraturan. Nah, supaya kita lebih ekonomis ya, jadi sejak lahirnya peraturan menteri yang terbaru tahun 2022 yang lalu, kita memiliki konsep supaya surveyor itu sifatnya adalah lokal ya. Jadi di 34 provinsi
ini Bapak Ibu sekalian dari LPA PKP itu sudah ada surveyornya. Jadi nggak usah khawatir, seandainya memang butuh untuk disurvei, kami dari masing-masing wilayah sudah punya surveyor masing-masing. Tetapi jika terkendala mungkin sudah penuh jadwalnya atau memang apa namanya tidak memungkinkan kembali, bisa apa istilahnya membawa dari survei dari wilayah lainnya. Ini struktur organisasi dari LPA PKP. Kemudian ini saya skip saja, punten. Nah, ini sebaran surveyor ya. Total surveyor yang kami miliki saat ini di LPA PKP sebanyak 717 ya. Jadi memang yang terbanyak di Sumatera Utara nih Horas. Saya walaupun dari Sumatera Utara tetapi saya surveyor dari Jawa Barat, Pak. Terus Oh, nggih. ini data surveyornya ya. Nah, jadi berdasarkan Permenkes, tarif survei akreditasi ini sudah ditetapkan ya. Jadi kalau kita sekarang klinik itu tarifnya sekitar Rp7.920.000. Ini presentasi dari hasil survei yang sudah dilaksanaan update. Jadi ini saya dapat dari Ibu Ketua kemarin update kita sudah mensurvei akreditasi dan alhamdulillah rata-rata 89% hasilnya paripurna. Ya, mudah-mudahan teman di sini semuanya juga bisa Amin. mendapatkan hasil yang paripurna juga. Nah, jika ingin mendaftar survei, silakan nanti ada Pak Angki untuk narah hubungnya, bisa dicatat nomor telepon, email, dan juga alamatnya untuk bisa dihubungi secara langsung. Oke, ini foto-foto dokumentasi, saya skip saja. Oke, ini sebelumnya ada pantun. Tolong dicakep-cakepin ya, Bapak Ibu sekalian. Nggih, saged. Dengan biji selasih. Tambah Saged. grup dicatat. Aduh, lagi puasa ngomong itu kan pada ini enggak ya, batal. Cukup sekian dan terima kasih. Dah. Salah dan hilaf mohon di. Oke. Ini profil Bapak Ibu sekalian yang dari klinik, jika memang tertarik untuk disurvei oleh lembaga kami, yaitu LPA PKP, silahkan nanti bisa hubungi Pak Angki atau boleh dengan kami, dengan saya sendiri, atau dari Pak Agung ya, kami siap membantu semuanya. Oke, alhamdulillah kita maju kembali beralih kepada paparan inti. Sebelumnya mohon izin saya akan sampaikan profil ya. Profil dari Bapak Agung yang hari ini jadi artisnya nih Pak Agung ya. Jadi hari ini kita akan menerima ilmu ya yang insya Allah sih bermanfaat sekali karena Bapak Agung ini sebagai narasumber hits ya di LPA PKP untuk bab 2. Oke, saya izin share dulu. Ini berikut adalah profil dari Pak Agung ya. Jadi Pak Agung tersebut ini silakan kalau teman-teman mau menyimak nomor telepon Pak Agung, monggo 082322 Udah, iya, 3224. Pak Agung lulusan dari S1 jurusan EPID ya, Epidemiologi FKM dari Universitas Jember tahun 2009 tamat. Dan melanjutkan pendidikan pasca sarjana ilmu administrasi Fakultas Politik dari Universitas Jember tahun 2022. Nah, ini ada jabatan-jabatan yang pernah ataupun yang sedang dijabat oleh Pak Agung ya. Terakhir pelatih ya Pak ya dari Kemendagri terkait manajemen posyandu dan juga Kementerian Desa PTT terkait akuntabilitas sosial. Kemudian masih juga menjadi surveyor saat ini dari SPKSD. Kemudian masih menjadi penggerak swadana masyarakat ahli muda dan juga wakil ketua Pokja 4 PKK Kabupaten Lumajang. Wah, ini juga banyak piala-piala, ada prestasi yang sudah diraih oleh Pak Agung. Ya, mudah-mudahan memang tidak diragukan lagi ilmu yang dimiliki beliau ya. Ini ada singkat ya mengenai Pak Agung, seorang provokator hidup sehat. Wah, jadi kalau mau ingin hidup sehat bisa nih diprovokatori oleh Pak Agung ya.
Energi ramah, kreatif, dan inovatif ciri khasku. Wah, jadi Pak Agung ini mau kapanpun diundang survei, diundang untuk jadi narasumber selalu Iya. siap ya, karena energik dan ramah selalu. Setiap langkah dalam hidupku menjadi awal dalam menyehatkan masyarakat di sekelilingku. Jadi memang budaya sehat, budaya menjadi lebih baik kayaknya Pak Agung nih sudah sangat-sangat cocok untuk menjadi surveyor. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya mungkin mempersilahkan Pak Agung untuk memaparkan waktunya agak panjang Pak, monggo silakan ya. Kita Iya, masih siap. kurang lebih 1 jam untuk menerima paparan dari Pak Agung. Jadi jangan cepat-cepat ya Pak, biar teman-teman di sini Iya, paham. siap. Siap. Jadi per elemen, per standar, monggo dijelaskan. Teman-teman yang Iya, ingin tanya nanti oke, kita siap. akan di akhir setelah paparan ya Pak ya. Ada Iya, waktu sendiri. Oke, iya, siap. saya Betul. serahkan kepada Pak Oke. Agung. Silakan Pak Agung, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Dokter Titi atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat kepada pengelola ya, untuk kegiatan ini yaitu Dokter Titi Anggraini Nasution beserta tim dan Bapak Ibu klinik ya. Atau tadi ada yang puskesmas juga ya yang bergabung dalam Zoom meeting pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul nggih dan dapat belajar bersama nggih. Intinya adalah belajar bersama nggih, Dokter. Jadi biar nggak terlalu tegang-tegang juga Ya, nggih itu. oke. Anggap saja seperti pembimbingan biasanya aja gitu nggih yang mungkin saya berikan gitu nggih. Mohon izin sudah diperkenalkan saya dari Surveyor TKSD UKM nggih dari Provinsi Jawa Timur, asli dari Lumajang. Jadi monggo Bapak Ibu misalkan yang kliniknya itu berada di di wilayah Provinsi Jawa Timur bisa menghubungi kami untuk mendapatkan bimbingan gratis nggih, secara online ataupun daring ya. Kemudian kita juga nanti mungkin dalam suatu kesempatan akan juga melaksanakan yang namanya luring juga. Jadi setelah daring kita akan juga melakukan luring dan itu semuanya gratis dari kami, gitu dari kami sendiri dari regional Jawa Timur. Gitu monggo kalau misalkan berminat itu nanti juga bisa join dengan klinik-klinik lain ya yang ada di Jawa Timur itu. Jadi tiap hari buka jam Jadi buka jam, monggo nanti bisa bergabung dengan bedah dokumennya. Kita langsung saja ke materi terkait dengan bab 2 yaitu peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau disingkat dengan PMKP. Namun sebelum itu yang perlu saya tekankan di sini adalah sebelum panjenengan memahami daripada bab 1, bab 2 dan bab 3 dalam akreditasi klinik ini, yang pertama panjenengan pahami adalah terkait dengan regulasinya terlebih dahulu. Regulasi yang terkait tersebut kan sudah ada terkait dengan standar akreditasi klinik serta instrumennya. Dan tak lupa juga sebelum itu panjenengan kan setiap klinik kan punya namanya peraturan sendiri-sendiri ya. Misalkan seperti tata naskah. Nah, itu sebenarnya itu harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum panjenengan nanti mengerjakan daripada elemen penilaian yang akan nanti dipenuhi oleh klinik. Jadi perlu tata naskah itu dipahami bersama, disusun terlebih dahulu, bagaimana susunan pedoman, panduan, kemudian SK, SOP-nya, formatnya seperti apa, ukuran tulisannya seperti apa, formatnya seperti apa, hurufnya seperti apa, itu monggo panjenengan bikin terlebih dahulu. Setelah itu baru kita bisa mengerjakan elemen penilaian. Jadi misalkan setiap klinik itu berbeda. Bisa jadi di klinik A itu tulis Arial, yang sebelahnya misalkan tulisannya Times New Roman, itu disesuaikan dengan tata naskah. Tata naskah itu bisa mengambil dari kementerian, yaitu Kementerian Pan-RB yang terbaru tahun 2023, atau bisa dari kabupaten kota, atau bisa meniru dari puskesmas nih. Mengadopsi, tapi tidak semuanya harus di copy paste, disesuaikan dengan klinik. Mohon izin share screen.
ke bab 2. Nggih. Jalan-jalan ke Pulau Bali tidak lupa perginya naik taksi. Bapak Ibu yang kami hormati, kita mulai diskusi hari ini. Nggih. Cakep. Nggih. Kita menuju ke standar dan instrumen bab 2. Kalau di bab 1 itu terkait dengan tata kelola klinik, kalau yang bab 2 ini terkait dengan PMKP, yaitu peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Kalau di puskesmas itu ada di bab 1 dan bab 5. Tapi di klinik ada di bab 2. Apa itu? Gambarannya adalah dalam memberikan asuhan ataupun pada pelayanan kepada pasien, klinik itu perlu melaksanakan yang namanya program peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau lebih dikenal dengan PMKP. Dalam hal ini secara komprehensif sesuai dengan kebutuhannya. Jadi nggak sama antara klinik rawat jalan, rawat inap, pratama, utama itu berbeda. Bergantung kompleksitas pelayanan yang diberikan. Dalam hal ini, ruang lingkupnya yaitu yang pertama adalah pemilik. Pemilik itu berarti direktur ya. Kemudian PJ-nya, penanggung jawab, dan seluruh staf perlu memahami, paham apa itu upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Paham. Apa sih itu mutu? Apa itu sih keselamatan pasien? Itu perlu dipahami terlebih dahulu. Setelah dipahami, nanti ditetapkan apa saja yang termasuk dalam indikator mutunya di klinik tersebut, indikator mutu nasionalnya, indikator mutu prioritasnya, indikator mutu per unit layanannya seperti apa, itu nanti disepakati bersama. Diukur bagaimana caranya, itu ada nanti ada yang namanya profil mutu, kemudian dilaksanakan, dievaluasi, kemudian mungkin ada permasalahan, dianalisa. Apa saja yang masih perlu diperbaiki, harus diperbaiki. Dan jangan lupa juga ada pelaporan insiden keselamatan pasien atau yang namanya IKP, ya, yang ada aplikasinya di Kementerian Kesehatan. Kemudian yang selanjutnya adalah di dalamnya adalah keselamatan pasien itu ada namanya adalah pengendalian dan pencegahan infeksi atau yang dikenal dengan PPI. Jadi nanti ada 3 ya, ada 5 ya. Yang pertama adalah kewaspadaan standar, kewaspadaan transmisi, kemudian bundles, surveillance, pendidikan, dan pelatihan terkait dengan PPI. Kemudian yang selanjutnya adalah penerapan sasaran keselamatan pasien. Sasaran keselamatan pasien itu ada 6, nanti kita akan bahas bersama-sama. Klinik memiliki penanggung jawab dengan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Jadi harus ada PJ-nya yang tanggung jawab terkait mutu dan keselamatan pasien. Jadi nggak semuanya harus megang, tetapi harus ada yang bertanggung jawab, timnya. Di elemen penilaian bab 2 ini ada 3 standar, yaitu PMKP 1, PMKP 2, dan PMKP 3, di mana jumlah elemen penilaiannya seluruhnya di bab 2 adalah 18. Di bab 1 itu ada 17. Jadi total kalau TKSD di bab 1 dan bab 2 adalah 37. Kalau bab 3 itu ada 67 elemen penilaian, tetapi itu mungkin nanti misalkan ada klinik kecantikan, itu ada yang mungkin nanti dikecualikan, tidak dapat diterapkan atau dinilai. Gitu. Oke. Yang pertama yaitu 2.1, upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Apa itu? Nah, dalam hal ini peningkatan mutu dan keselamatan pasien, klinik mempunyai program peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang menjangkau seluruh bagian atau seluruh unit dan seluruh tenaga yang bekerja. Jadi nggak hanya yang paham cuman pemegang mutunya saja. Seluruh karyawan harus paham apa itu mutu. Kemudian penanggung jawab klinik atau PJ-nya itu menunjuk koordinator mutu untuk melaksanakan program. Nah, dalam hal ini meliputi apa saja, nanti kita tentukan apa saja indikator nasional mutunya,
evaluasinya seperti apa, pelaporannya dan lain sebagainya sampai dengan menrisnya. Jadi nanti di menris mencakup pelaksanaan proses manajemen resiko sampai bikin menrisnya sampai mitigasinya disusun semuanya. Nah, dalam hal ini indikator mutu klinis itu ada 3, yaitu indikator nasional mutu yang di dalamnya ada 4, ya, ada kebersihan tangan, penggunaan APD, kemudian eh, indikator kepuasan pelanggan yang nilainya 76,6%. Kemudian ada indikator mutu prioritas klinik. Ini mungkin 1-2 indikator saja yang bukan termasuk dari indikator mutu klinik atau indikator nasional mutu maupun indikator mungkin dari masing-masing unit tadi dijadikan satu mana yang menjadi prioritas. Kemudian ada juga indikator mutu prioritas per unit layanan yang ada di klinik tersebut. Jadi semuanya terlibat, entah itu direktur, penanggung jawab klinik, semuanya punya andil dalam meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Nah, apa itu elemen penilaiannya? Yang pertama adalah penanggung jawab klinik menetapkan penanggung jawab program mutu. Jadi nanti disusun SK-nya. Jadi SK penanggung jawab mutu. Jadi di dalamnya ada mutu terkait siapa yang mengelola keselamatan pasien, siapa yang mengelola terkait dengan PPI, pencegahan dan pengendalian infeksi dan lain sebagainya. Nanti disesuaikan dengan yang ada di klinik. Kalau terbatas gimana? Misalkan cuman anggota kliniknya, stafnya ada 7, ya nggak apa-apa, rangkep-rangkep. Yang penting adalah mereka memahami seperti itu. Kemudian indikator mutu layanan yang diukur, dievaluasi, dianalisis, dan tidak lanjut, dan dilaporkan. Jadi nanti ditetapkan indikator mutu kliniknya. Tadi ada 3, berarti ditetapkan semuanya. Nasional mutu, prioritas, sama per unit, itu ditetapkan. Kemudian baru diukur pengukurannya seperti apa, pelaporannya seperti apa, kemudian pengukurannya, kemudian setelah itu dianalisis hasilnya, dianalisis, kemudian mungkin ada perbaikan, maka ditindaklanjuti. Kemudian jangan lupa dilaporkan kepada penanggung jawab klinik dan pemilih, dan juga akan dilaporkan juga ke Kementerian Kesehatan. Ya, nanti biasanya ada woro-woro dari Kementerian Kesehatan. Ayo, siapa yang belum melaporkan indikator nasional mutu. Kemudian yang ketiga yaitu insiden keselamatan pasien dilaporkan dan dilakukan investigasi. Ya, jadi ini semuanya insiden-insiden yang terjadi itu dilaporkan, insiden keselamatan pasien. Ini, kemudian ada daftar resiko klinik. Nah, daftar risiko klinik berbeda masing-masing klinik. Nanti di risk resiko mana yang termasuk merah, kemudian high, kemudian medium, low, itu nanti dikritisi masing-masing, diidentifikasi sendiri-sendiri di klinik. Jadi masing-masing klinik nggak sama risk risikonya, entah itu klinik kecantikan, klinik pratama, utama itu berbeda. Makanya jangan sampai nanti copy paste dari tuh, disesuaikan. Karena nanti akan dilakukan wawancara implementasinya gitu. Dan tim mitigasi resiko. Jadi misalkan sudah terjadi, apa sih yang harus dilakukan? Nah, itu nanti akan ditanyakan oleh surveyor. Tindak lanjutnya seperti apa? Mungkin ada perbaikan, monggo apa yang dilakukan. Tuh. Dan nanti juga dilakukan wawancara. Jadi kalau penilaian akreditasi itu kan ada nilai 10, 5, dan 0. Kalau 10 misalkan ini nomor 3 ya, insiden keselamatan pasien dilaporkan dan dilakukan investigasi sesuai dengan ketentuan. Berarti terdapat dokumen bukti dan wawancara. Berarti ini yang diminta adalah implementasi. Implementasi terkait hal ini. Tapi semuanya harus ada. Misalkan implementasinya ada ya, tetapi bukti dukungnya tidak ada, maksudnya yang lengkap, berarti nanti bisa dilihat proporsinya. Itu bisa mendapatkan nilai 10, akan nilai 5. Misalkan nanti ada yang SK dan misalkan implementasi, berarti kita lihat. Misalkan implementasinya benar, kemudian regulasinya mungkin ada yang keliru atau mungkin ada yang kurang tepat, itu masih bisa diperbaiki. Tetapi kalau sudah implementasi sudah tidak sesuai,
itu nanti akan mengurangi nilai. Jadi dalam hal ini panjenengan jadi perbaiki implementasi sebelum surveyor datang. Jadi implementasinya diperkuat. Ini kalau regulasi gampang bisa diperbaiki saat surveyor sampai pulang, ya. Panjenengan bisa perbaiki itu, ya. Bisa nyuntut punyanya puskesmas lain, klinik lain bisa. Tetapi kalau implementasi tidak bisa, karena itu langsung panjenengan praktek bagaimana pelaksanaan itu. Nah, yang kedua adalah sasaran keselamatan pasien. Apa itu sasaran keselamatan pasien? Dalam hal ini, klinik menerapkan sasaran keselamatan pasien melalui pengukuran, evaluasi, dan pelaporan indikator SKP-nya. Apa itu sasaran keselamatan pasien? Meliputi 6 ya. Yang pertama adalah identifikasi pasien. Nah, ini biasa sudah dilakukan gitu, identifikasi pasien. Supaya apa? Memastikan ketepatan pasien yang akan menerima layanan dan menyelaraskan layanan yang akan dibutuhkan. Oke. Kan bisa jadi namanya sama, bisa jadi juga dengan keluhan yang beda ya. Namanya bisa-bisa jadi misalnya sama-sama Siti, tapi namanya satunya Siti Aminah, Sitinya Siti Ulfa. Bisa jadi nanti bisa jadi pas keluhannya Siti Ulfa pindah ke Siti Fatimah, bisa jadi kalau tidak dilakukan identifikasi pasien. Identifikasi pasien harus apa? Harus minimal menggunakan 2 identitas, yaitu dicocokkan nama pasiennya, nomor rekam medisnya benar atau tidak. Nanti nama pasiennya kadang sama, Siti Muamanah, Siti Muamilah, ya kan hampir sama. Ya kita pastikan lagi nanti dengan nomor rekam medisnya. Tanggal lahirnya kan nggak mungkin sama. Kemudian nik juga nggak mungkin sama, meskipun namanya hampir sama, sama-sama Siti Fatimah. Bisa jadi tanggal lahirnya berbeda dan niknya kan juga berbeda, kan nggak mungkin satu nik bisa untuk 2 orang gitu ya. Kemudian identifikasi dilakukan setiap keadaan terkait intervensi, yaitu sebelum memberikan layanan yang ditanyakan lagi. Nanti waktu prosedur diagnostik juga ditanyakan lagi, takutnya yang masuk bukan itu. Ya. Kemudian ada tindakan, tanyakan lagi, benar nggak itu pasiennya namanya di Fatimah. Kemudian saat pemberian obat, tanyakan lagi, dietnya juga tanyakan lagi. Kemudian nanti misalkan ada yang pasien koma juga diidentifikasi kembali. Nah, yang kedua adalah pelaksanaan komunikasi efektif. Kalau ini bahasanya adalah SBAR, nggih. SBAR, panjenengan sudah situation, background, kemudian SBAR ya, pokoknya kalau bahasa Indonesianya TBAK dalam ini. Bagaimana komunikasi yang tepat waktu, akurat, lengkap, tidak membingungkan dan dipahami antar tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan. Jadi dapat melalui verbal, elektronik maupun tertulis. Jadi semuanya harus sesuai dengan SOP. Bagaimana ya disesuaikan dengan SBAR-nya, S-nya seperti apa, B-nya background-nya seperti apa, kemudian A-nya seperti apa, kemudian R-nya seperti apa, recommendation-nya seperti apa. Kemudian meningkatnya keamanan obat yang perlu diwaspadai. Dalam hal ini high alert medication. Apa itu high alert medication? Adalah obat-obat yang perlu diwaspadai, antara lain nanti ini ada lagi saya berikan slide-nya lagi, ini masih secara umum ya. Kemudian yang keempat adalah terlaksananya proses tepat lokasi, tepat prosedur dan tepat pasien yang menjalani tindakan dan prosedur. Bisa jadi salah-salah aja pun kok gerakannya, halo, bisa jadi pada saat panjenengan memberikan layanan itu salah lokasi. Harusnya yang kanan, ternyata yang dilayani yang kiri. Prosedur tidak sesuai. Atau yang dipanggil bukan pasien itu. Nah, itu juga harus ditermati. Klinik menerapkan prosedur yang seragam. Misalkan pemberian tanda di tempat operasi. Misalkan kalau gigi berarti odontogram. Ya, harus benar. Kalau misalkan gigi geraham nomor berapa ya harus tepat seperti itu. Kemudian proses verifikasi praoperasi dan pelaksanaan surgical safety checklist yang sudah ada. Jadi ini memang sudah ada ya formnya surgical safety checklist
dari Kementerian Kesehatan. Mungkin itu bisa digunakan oleh Bapak Ibu semuanya. Apa itu prosedur surgical safety checklist? Itu ada 3, yaitu fase sign in, time out, sama fase sign out. Ya, kalau sign in itu adalah fase sebelum induksi anestesi, di mana secara verbal memeriksa identitas pasiennya benar, prosedur dan sisi operasinya benar ditandai, sisi yang akan dioperasi wis ditandai. Ya, misalkan kalau gigi di odontogramnya, bukan di daerah giginya, misalnya di pipinya di- dicoret, itu seperti itu bukan, tetapi di odontogramnya. Dan persetujuan untuk diberikan, inform consent itu. Kemudian fase time out. Apa itu? Fase sebelum dilakukan insisi kulit dengan semua anggota tim hadir dan diberi kesempatan konfirmasi yang akan dilakukan. Benar nggak sih yang mau dilakukan operasi sisi bedah operasinya yang ini? Dipastikan dulu. Nah, setelah itu baru sign out, yaitu fase meninjau operasi yang telah dilakukan dan sebelum dilakukan penutupan atau penjahitan akhir pada pasien. Ya, biasanya sirkumsisi, kemudian pada pasien gigi. Nah, itu dipastikan tidak ada instrumen, kasa, spons atau bahan medis lain yang tertinggal dalam tubuh pasien. Dilakukan perhitungan seluruhnya sesuai dengan kondisi awal. Dan ini sudah ada formnya. Oke. Jadi monggo panjenengan tinggal menyesuaikan saja. Nah, yang kelima apa? Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, yaitu prosedur cuci tangan yang berpedoman pada WHO, 6 langkah 5 momen. Jangan lupa langkah-langkah tersebut harus dilakukan, baik dari pengunjung, pasien maupun staf klinik. Perlu ada sosialisasi, penempelan promosi-promosi terkait ini, semuanya harus dilakukan. Jadi program ini adalah upaya penanggulangan atau pengurangan risiko infeksi. Kemudian yang keenam yaitu mengurangi resiko cedera karena pasien jatuh. Ya, bisa jadi kalau resiko jatuh ya. Dalam hal ini pada saat terjadi pada dirawat jalan maupun rawat inap. Dalam hal ini klinik menetapkan prosedur untuk mengurangi resiko jatuh. Diidentifikasi resiko-resiko jatuh apa? Misalkan ya kursinya goyang dan akhirnya bisa terjadi jatuh, lantai licin ya itu. Kemudian mungkin lantainya terlalu curam, misalkan bidang miringnya terlalu curam, itu juga bisa. Itu. Oke. Klinik dapat menggunakan instrumen seperti Morse pada pasien dewasa dan hampi-dampi pada pasien anak. Itu. Nah, ini elemen penilaiannya, ada bukti identifikasi pasien sebelum intervensi. Tadi ditanyakan dulu siapa namanya, nomor medisnya sudah benar apa tidak, dengan namanya benar apa tidak, kemudian dan lain sebagainya tadi. Dibuktikan, diidentifikasi, bagaimana caranya panjenengan melakukan identifikasi, bukti dokumennya, ya berarti di rekam medis. Itu. Kemudian yang kedua adalah, dan jangan lupa juga nanti ada simulasi oleh surveyor. Jadi surveyor menanyakan bagaimana panjenengan melakukan identifikasi pasien. Misalkan ada pasien awal berkunjung ke tempat jenengan, itu bagaimana panjenengan melakukan identifikasi pasien. Tuh. Kemudian yang kedua adalah bukti pelaksanaan komunikasi efektif yang dokumentasikan di rekam medis, SBAR-nya tadi, apakah sudah dilakukan atau TBAK-nya tadi. Kemudian bukti pengelolaan keamanan obat risiko tinggi. Ini juga perlu bagaimana pengelolaannya, kemudian terkait high alert-nya itu bagaimana pembaharuan daftar resikonya, daftar obatnya itu. Jadi adisnya, oh ini loh obat yang termasuk daftar resiko tinggi, obat resiko tinggi yang diperbaharui secara berkala. Kemudian bagaimana penyimpanannya, bagaimana pengelolaannya semuanya, penggunaannya itu harus secara jelas di sini dibuktikan oleh klinik. Kemudian penandaan sisi operasi secara konsisten tadi ya, jadi harus jelas di mana yang dilakukan penandaan ya, berarti misalkan di gigi, ordonto dan lain sebagainya. Kemudian bukti pelaksanaan surgical sama, jadi ada formnya ya, tinggal panjenengan cocokkan di situ. Kemudian media informasi penerapan kebersihan tangan. Jadi ada SOP kebersihan tangan, bagaimana pelaksanaannya, berapa menit
cara misalkan 30 sampai 60 detik ya, 30 sampai 60 detik, kemudian bagaimana terkait dengan media penerapannya, apakah ada media terkait misalkan poster, leaflet terkait kebersihan tangan, kemudian apakah ada yang bisa mempraktekkan ya pada pasiennya itu simulasinya. Kalau petugas kita akan nggak akan tanyakan karena biasanya kalau itu kita lihat langsung pada saat melakukan tindakan. Jadi kita lihat apakah benar sih nggak apakah benar nih si petugas ini melakukan cuci tangan dengan benar. Nah itu kita langsung lakukan seperti itu. Kita nggak akan tanya coba Pak perawat A gitu coba cuci tangan, tidak, karena kita akan melihat langsung pada saat melakukan tindakan. Misalkan pada saat melakukan cabut itu ya kuku ya, misalkan yang butuh cabut kuku, apakah dia cuci tangan sih pada saat melakukan tindakan atau langsung jangan langsung melakukan tindakan. Nah, itu kita langsung lihat atau amati. Kemudian prosedur yang ditetapkan klinik dalam mencegah pasien jatuh. Berarti ini SOP-nya. Kemudian bukti-bukti implementasi. Mungkin ada tulisan awas lantai licin. Kemudian mungkin awas tergelincir. Misalkan di kamar mandi, ya. Kemudian ada pegangannya. Itu salah satu contohnya. Kemudian di PMKP 3 yaitu terkait dengan PPI, pencegahan dan pengendalian infeksi. Nah, apa itu pencegahan dan pengendalian infeksi? Dan ini klinik membuat identifikasi resiko setiap tahun di akhir tahun, dalam hal ini dalam pencegahan pengendalian resiko infeksi. Jadi programnya seperti apa selama 1 tahun? Seperti itu. Nah, apa saja dalam hal ini menetapkan dan pelaksanaan program PPI-nya? Yang pertama adalah tadi yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu kewaspadaan standar. Ini ada 10. Bagaimana sih terkait dengan praktek kebersihan tangannya, penggunaan APD-nya, sterilisasi peralatannya, jangan-jangan nggak disterilisasi, sterilisasinya jarang-jarang. Kemudian pengendalian lingkungannya, lingkungan sekitarnya, apakah sudah dilakukan? Pengelolaan limbah, ya, limbahnya, limbah medisnya, limbah cairnya seperti apa? Linennya, ya, linen itu laundry-nya, ya bagaimana pengelolaan laundry-nya? Perlindungan kesehatan petugas, misalkan ada penggunaan APD misalnya ya, atau perlindungan ini terkait sama pemberian vitamin, kemudian suntik hepatitis, kemudian penempatan pasiennya, ya, infeksius dan tidak, itu bagaimana penempatannya. Kemudian etik batuk dan bersin, itu bagaimana pelaksanaannya di sana, apakah ada medianya, dan lain sebagainya. Praktek menyuntik yang aman, ini juga nanti dipraktekkan. Kemudian kewaspadaan terhadap transmisi, ada droplet, udara, dan kontak. Ini semuanya harus dilakukan. Bundles juga sama, surveillance, pendidikan dan pelatihan, serta penggunaan antimikrobanya juga harus digunakan secara bijak. Jadi ini semuanya nanti akan dilakukan pengamatan oleh surveyor, di mana petugas yang melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PPI minimal telah mendapatkan pelatihan PPI dasar. Kalau misalkan misalkan yang lainnya masih belum, ya monggo ditunjuk yang sudah melakukan pelatihan PPI dasar. Nanti yang sudah melakukan PPI dasar bisa melakukan namanya lokakarya. Ya, daftar hadir, undangan dan lain sebagainya. Atau apa mini workshop lah, Pak Lokakarya ya kalau bahasanya di situ. Itu. Ini yang dibahas nanti di klinik menetapkan kebijakan dan prosedur PPI di klinik. Jadi ada kebijakannya tadi, ada dari kewaspadaan standar, transmisi, bundle, surveillance, pendidikan keamanan. Kemudian SOP-nya bagaimana. Kemudian programnya, program PPI-nya Januari ngapain aja. Februari kan tadi ada 6, itu kan banyak sekali indikatornya ya, komponennya ya, itu dibagi Januari siapa, Februari kegiatannya apa sampai dengan Desember. Kemudian ditunjuk petugas yang bertanggung jawab terkait dengan PPI siapa gitu. Kemudian nah SPO hand hygiene. Nah, yang ini bisa menggunakan scrub atau ini kok ada hand scrub maupun atau dengan menggunakan sabun ya. Jadi beda ya, kalau hand scrub itu berarti sampai dengan 30 ya. 20 sampai 30. Tapi kalau makan yang sabun berarti 30 sampai 60. Kemudian bagaimana sarana kebersihan tangannya dan lain sebagainya.
dan bukti pelaksanaan PPI-nya tadi dilaporkan ke penanggung jawab klinik dan pemilik. Jadi ini nggih, indikator nanti ya dinilai dapat 10, 5 ataupun 0. Itu. Kemudian terkait INM. Nah, nggih, INM nggih ini stop skip dulu ya. Maaf, harus di-set lagi. Bentar. Nah, ini ya untuk INM. Bentar. Loh. Jadi sudah ya. Ini yang untuk INM. Sebentar saya klik. Nah, ini ya, indikator mutu. Jadi ada 3 indikator nasional mutu. Ya. Ini ada standarnya ya. Kepatuhan kebersihan tangan, kepatuhan penggunaan APD, kepatuhan identifikasi pasien, dan kepuasan pasien. Kemudian indikator mutu prioritas, ya, indikator mutu prioritas berdasarkan permasalahan yang ada itu, yang menjadi prioritas yang harus ditangani, dan masing-masing unit. Ya, itu ada. Kemudian nanti disusun di dalamnya ada kamus indikator mutu. Misalkan tadi ini kepatuhan kebersihan tangan, judulnya dasarnya apa, kemudian dimensi mutunya berarti kecamatan, tujuannya apa, definisi operasionalnya kebersihan tangan apa, indikatornya apa, numeratornya itu pembilangnya apa, denominator penyebutnya apa, sampai dengan penanggung jawab. Ini semuanya disusun tadi, baik itu indikator nasional mutu sampai selanjutnya. Kemudian nanti ini salah satu contohnya ini kayaknya nggak bisa diklik ya. Nggak bisa karena memang beda lokasi ya, jadi nggak bisa diklik. Nah ini ya 6 sasaran keselamatan pasien. Ada tadi identifikasi pasien dengan benar, meningkatkan komunikasi yang efektif, keamanan obat, lokasi pembedahan benar, mengurangi resiko dan mengurangi resiko jatuh. Nah, ini jembatan keledainya ya. Tepat orang, identifikasi pasien, tepat omongan, komunikasi efektif, tepat obat. Jadi apa yang diomongkan harus sesuai yang dituliskan dengan di rekam medik. Kemudian tepat obat, pemberian obatnya, tepat operasi, tepat lokasi, prosedur, cegah infeksi, berarti kepatuhan kebersihan tangan, dan cegah jatuh. Perlu ada screening resiko jatuh. Ini tadi mungkin pakai gelang ya, identifikasinya bisa. Tidak boleh menggunakan nomor kamar atau lokasi karena mungkin bisa jadi di dalam satu kamar itu ada terdapat 2 sampai 3 pasien, takut keliru juga. Itu ini komunikasi efektif. Yang paling mudah mengalami kesalahan adalah perintah diberikan secara lisan dan yang diberikan secara telepon. Biasanya ada miss ya, ada yang mungkin tidak tercatat gitu. Nah, makanya seharusnya adalah lisan dan mungkin secara telepon ataupun secara bisa dituliskan, ya, dituliskan lagi. Misalkan nih menuliskan atau memasukkan ke komputer perintah secara lengkap atau hasil pemeriksaan oleh penerima informasi. Penerima membacakan kembali perintah dan hasil pemeriksaan. Jadi dibacakan lagi supaya benar. Dan mengkonfirmasi apa yang sudah ditulis dan dibacakan ulang secara akurat. Untuk obat-obat seperti lasa dilakukan ejak ulang, takutnya keliru. Ini hampir sama kan lasa, like a sound, sound alike gitu kan, hampir sama. Kemudian mengidentifikasi alternatif yang diperbolehkan bila proses pembacaan kembali tidak memungkinkan seperti kamar operasi dan IGD atau emergency. Ini nggih, situation, background, assessment, dan recommendation. TBK, tulis, baca, kemudian dikonfirmasi. Kemudian kewaspadaan ini ya, terkait keamanan obat-obatan, ini yang perlu dipahami. Permasalahannya hanya kurang pemahaman terhadap indikasi, kontraindikasi, dan interaksi. Tulisan resep dokternya nggak jelas, resepnya tidak terbaca, lalu percaya pada daya ingat dan menggunakan referensi biasanya. Memberikan obat pada salah orang, ya, hampir sama namanya, kemudian keliru memberikan, salah dosis, salah obat, salah rute, dan salah waktu. Misalkan harusnya 1x1 jadi 3x1 itu. Kemudian edukasi dan komunikasi yang tidak memadai kepada pasien. Biasanya pasiennya ini bingung, ditanyain itu ya saja. Kadang ini juga menghambat. Kemudian ini jangan lupa nanti dibedakan yang hack alert sama lasa. Ini kan hampir sama nggih. Cefotaxime sama ceftriaxone.
Kemudian ini yang hack alert ya, diberi warna merah biasanya. Oke, ini juga. Kemudian ini tadi penandaan sisi operasi nanti bisa dibaca. Oke, ini juga sama. Nah, insiden keselamatan pasien. Ini ada kejadian sentinel ya. Kejadian yang mengakibatkan kematian atau cedera yang serius. Kemudian KTD, kejadian tidak diharapkan, yaitu insiden yang mengakibatkan pasien cedera. Ya. Kemudian kejadian tidak cedera, insiden pasienku sudah terpapar tapi nggak ada timbul cedera. Oke. Kemudian KNC, yaitu terjadinya insiden yang belum sampai terpapar ke pasien. Jadi pasien nggak sampai cedera. Atau KPC, masih ya. Yaitu adalah kondisi atau situasi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera tapi belum terjadi. Contohnya misalkan alat-alat atau KTD tidak dapat dicegah nih. KTD dapat dicegah atau tidak seharusnya menjadi prevalable AE. Nah, ini contohnya ya, kalau KTD kejadian tidak diharapkan, jatuh terpeleset akibat lantai licin sehingga kaki memar, sehingga perlu dilakukan RCA sederhana. Nanti dilaporkan di register insiden internal atau nanti di IKP-nya nihil kalau di aplikasi. Kemudian KNC ya, KNC kejadian nyaris cedera, yaitu misalkan nyaris, kan ini masih nyaris jatuh akibat bed goyang tapi tidak jadi, atau misalkan kursi tunggunya goyang di kursi prioritas, jadi tapi nggak jatuh tapi masih goyang-goyang, hampir roboh atau hampir ambruk itu. Jadi itu termasuk KNC atau RCA, lakukan RCA sederhana. Tapi di IKP nihil di aplikasinya, tapi masuk di register insiden internal. Kemudian di KPC, yaitu kejadian potensial cedera. Nah, dalam hal ini misalkan lantai licin potensi resiko jatuh, kan masih potensi licin, kan belum ada yang lewat, kan itu masih itu ya. Dimasukkan mitigasi resiko, kan masih belum terjadi. Jadi IKP-nya nihil di aplikasi. Kalau KTC, kejadian tidak cedera, dalam hal ini misalkan tadi sudah terjadi tapi dia nggak ada efek apa-apa. Misalkan resep obat vitamin C diberi B kompleks, kan nggak ada efeknya. Nah, itu lakukan RCA sederhana. Laporannya benar, register insiden internal, tapi IKP-nya nihil. Kalau sentinel itu adalah kejadian menyebabkan kematian atau cacat irreversibel. Misalkan pasien jatuh meninggal atau terjadinya fraktur femur. Ini harus RCA komprehensif. Nah, ini tadi pagi kita sudah melakukan Dokter Titi terkait insiden keselamatan pasien ya bersama Dokter Arjati, nggih. Ya. Jadi itu sekarang sudah ada yang baru tadi ya terkait dengan insiden. Nanti saya berikan ininya nggih apa? Materi yang baru ya, bagaimana terkait dengan pasien dan bagaimana kerjanya. Itu jadi seperti bagannya itu ada yang baru gitu. Pelaporan IKP-nya harus ke KNKP melalui aplikasi. Itu nggih. Itu. Nah, ini misalkan kalau panjenengan kan di DFO kadang kemarin tanya cara mengisi yang untuk insiden keselamatan pasien apa sih? Ya pakai surat pernyataan ini saja seperti ini. Yang bertanda di bawah ini nama nik dengan ini menyatakan ini aja yang diupload di DFO panjenengan. Nggih, tinggal nambah materai 10.000 dengan nama kepala klinik. Nggih. Jadi ini kalau manajemen resiko nanti panjenengan harus identifikasi resiko, menganalisa dan memitigasinya. Gitu nggih. Misal contohnya cara menulisnya seperti ini nggih. Karena lantai kamar mandi licin, mungkin pasien terpeleset, kan masih mungkin karena masih licin. Mungkin pasien terpeleset, kemudian jatuh sehingga cedera, kan masih belum terjadi. Kemudian karena atap gudang obat bocor, mungkin ada obat, kan masih belum terjadi. Mungkin ada obat yang terkena percikan air hujan sehingga rusak. Karena ruang tunggu pasien sempit, mungkin ada pasien infeksius yang tidak menggunakan masker sehingga terjadi penularan penyakit. Ini salah satu contohnya penyusunannya. Jadi harus jelas seperti ini. Analisa resikonya ini ya, ada grade-nya ya, warna biru, hijau, kuning, oranye sampai dengan
merah, tidak cedera, cedera ringan, misalkan cuma lecet dan bisa diatasi dengan P3K dan lain sebagainya, sampai dengan menyebabkan katastrofik yaitu meninggal dunia. Ini grade-nya nggih. Nanti untuk register resiko, risk resiko, ini tabelnya panjenengan nanti disesuaikan saja, mau disederhanakan nggih monggo nggih disesuaikan oleh kliniknya gitu ya, risk resiko. Nanti ini petunjuknya ya di petunjuk teknis penggunaan aplikasi laporan insiden keselamatan pasien di puskesmas. Ini bisa juga digunakan sebagai standar di tahun 2021. Nah, jangan lupa juga ini biasanya di kementerian ya ada pelaporan INM melalui ini ya https://menkes.go.id. Apabila panjenengan ingin mengetahui pengisian INM, ini bisa di YouTube-nya ya, channel YouTube-nya Kementerian Kesehatan di Mutu Fasyankes Kemenkes.id. Ini ada www.youtube.com/live ini. Tinggal diklik nanti akan keluar sendiri terkait tutorial pengisian INM. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, kita sharing-sharing aja. Terima kasih Bu Dr. Titi, monggo. Wah, apresiasi sekali. Mungkin teman-teman di sini terhanyut dengan paparannya Pak Agung karena memang banyak yang baru mengikuti nih Pak Agung untuk bimbingan Oh, nggih siap. ya. Jadi Bimbingan gitu. Betul. bimbingan untuk perdana mau survei gitu ya Pak. Jadi terima kasih Pak Agung untuk materinya. Mungkin sebelumnya saya akan meresume sedikit ya Pak. Boleh ya Pak? Resume dari paparan Pak Nggih. Agung. Nggih, monggo Dokter. Saya mengikatkan teman-teman untuk bisa membuat regulasi ya, regulasi. Jadi pada saat pembuatan regulasi terkait SPO, SK itu tertuang di tata naskah. Jadi urutannya juga jelas, mulai dari Ya, undang-undang, Tata Naskah. P, kemudian Permenkes, KMK, Iya, benar. dan lain-lain ya. Itu kalau bisa dalam pembuatan SPO jangan asal copy paste tetapi sesuai dengan aturan. Terus kemudian untuk mutu tersebut jangan Iya, lupa kita minta andil ya dari semua pihak di klinik. Jadi nggak hanya bab 2 saja yang iya, melakukan, tetapi seluruh karyawan, iya, seluruh benar. manajerial ya untuk terlibat dalam mutu dan keselamatan pasien di klinik. Kemudian indikator mutu nih Pak Agung yang kadang-kadang mungkin salah persepsi, jadi hanya fokusnya di INM saja. Padahal indikator mutu ini ada 3 ya Pak. Indikator nasional mutu, Ada tiga. indikator prioritas, klinik, dan juga indikator unit. Jadi teman-teman tolong diingat selalu, jangan sampai lupa. Kemudian untuk penilaian EP ya, jadi dibaca sekali pada saat sebelum survei, itu kan ada elemen penilaian yang tadi Pak Agung sudah berikan ya, sudah jelaskan. Jadi seandainya ada meminta dokumen pelaksanaan, terus kemudian ada juga Ya, observasi dokumen. wawancara, nah itu nilainya harus penuh. Kalau ingin nilainya maksimal 10, Iya, semua aspek yang diminta dalam elemen tersebut harus kita penuhi gitu. Jangan lupa. iya, Dan untuk pelaksanaan jangan hanya kopas ya Pak. Jadi kadang-kadang bisa iya, nyontek biasanya koas. dari iya, indikator bisa nyontek dari klinik atau dari puskesmas, tapi pada saat pelaksanaan mungkin belum memahami. Nah, ini yang kami Iya, menghimbau benar. kalau masih bingung silakan mau diskusi kembali atau nanti kita akan buat sesi selanjutnya untuk lebih detailnya Iya, lagi. bisa lebih Ya, dibedah Bu Dokter. lebih Karena kalau cuma sehari nggak bisa. iya, benar. Nggih, Harus apalagi nggih. kalau ini termasuk bahasan baru ya, Pak ya. Jadi kadang-kadang mungkin Iya, harus harus pelan-pelan, harus pelan-pelan. betul, baik, benar Bapak. Terus Nggih. untuk petunjuk teknis tadi untuk indikator mutu teman-teman bisa baca ya dari acuan ya dari Kemenkes dan ini mengingatkan yang terakhir untuk indikator mutu nasional wajib kita laporkan kepada Kemenkes melalui link yang tadi sudah Pak Agung sudah sematkan di materi paparan ya. Jadi jangan lupa untuk klinik Nggih. perdana mengikuti survei akreditasi itu wajib melaporkan minimal 1 bulan. Tetapi untuk yang 1 reakreditasi bulan. minimal 3 bulan ya. 3. Jangan lupa teman-teman untuk bisa mengupload
ya, karena kalau tidak ada akreditasinya batal ya Pak. Istilahnya kita pending. Jadi surveyor nggak akan mau datang diundur. diundur, nggih, di pending. Jadi jangan sampai Kita sudah nggak bisa. ya, nggak bisa kita survei. Jadi harus mengisi di aplikasi tersebut karena persyaratan kita bisa survei dan bisa upload ke aplikasinya Kemenkes kalau INM tersebut sudah terisi secara penuh ya. Oke, saya rasa Iya. itu resume yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya supaya memperjelas pemahaman materi ini, kami undang ya supaya bisa mengangkat tangannya atau raise hand atau mungkin bisa secara langsung dimohon untuk pertanyaannya disampaikan secara singkat dan jelas. Silakan kita punya waktu sekitar 30 menit ya Pak Agung. Nanti mungkin yang belum jelas juga Oke, bisa siap betul. ya. Monggo silakan. Yang mau bertanya kita persilahkan waktunya 30 menit. Monggo. Oh, Inggit, Dokter Ingrid. Ya, nanti, oh, estetik ya ini ya. Klinik kecantikan gitu, Dokter. Iya, Oh, Dokter betul. Ingrid. Oh, NJ nanti ada perlakuan khusus nih, Dokter. Kalau yang klinik kecantikan. Nggih, seperti di klinik kecantikan kalau eh, apa risk resikonya kan juga register resikonya juga berbeda nih. Risk resikonya, register resikonya juga berbeda. Pak ya, Nggih, tidak nanti sama. berarti kita iya tidak sama, nanti kita dalami bersama-sama gitu nggih. Oke, baik, siap. Baik, terima kasih. Nggih. Atau nanti panjenengan bisa gabung juga ke bimbingannya kami. Itu bisa. Setiap hari Setiap hari sih Senin sampai tapi kena Sabtu, Rabu sama Kamis kalau yang khusus kecantikan itu. Oke. Baik, makasih Pak Agung. Mungkin di sini Oke. banyak yang malu-malu, saya Oke. bertanya dulu ya Pak Agung, karena sepertinya ada Oke, beberapa monggo, Dokter. masih belum jelas sekali gitu ya. Eh, Sebentar. Ini Pak, contoh begini, kan tadi ada pengukuran indikator mutu nasional lah contoh ya. Nah itu untuk kebersihan tangan KKT. Bagaimana sih Pak hitungnya supaya kita dapat peluang itu, terus kemudian kita mendapatkan persentase supaya bisa kita laporkan di INM. Mungkin Bapak bisa bukakan langsung Pak di aplikasi bagaimana Iya. caranya. Monggo silakan Pak. Tutorial. Dokumennya ya. Kalau Oke. aplikasinya saya nggak punya anunya tuh. Oh, siap. Anunya ya, Dokter. Berarti Tutorialnya. dokumen saya aja nih, Dokter ya. Kalau Baik, baik. aplikasinya kan yang punya klinik ya. Klinik, ya, Saya ya, nggak ya. bisa. Oke, Bukan sebentar contohnya tak untuk bukakan cara dokumen saya menghitung aja. peluang itu, Pak. Iya, iya, iya. Sebentar tak carikan saya juga. Mau nyari gambar observasi. Oke, dari BNKK sebentar, habis ini kita akan buka. Bentar. Ya, Ya, sebentar, sebentar. Nah, panjenengan kan itu kan di situ ada yang namanya observer ya. Ada observer belum kelihatan tuh. sudah kelihatan, Pak. Sudah ya. Nah, ini kan salah satu yang di tempat kami, panjenengan. Jadi nanti kan itu ada kalau di indikator nasional mutu itu ada identifikasi APD ya dan lain sebagainya. Panjenengan bikin aja form seperti ini, form seperti ini, misal form monitoring, misalkan ini terkait sama identifikasi pasien, ya itu. Kemudian terkait APD, ya kan. Di observernya siapa kan nggak mungkin yang diobservasi sama yang diobserver kan sama, nggak mungkin kan. Berarti kan ada dua orang. Berarti misalkan saya yang jadi observer, berarti yang diawasi atau diobservasi kan dokter Titi misalkan. Nah, Ya, dalam hal ini penggunaan APD apa, tindakan apa dia misalkan pada saat melakukan kegiatan sirkumsisi misalkan ya. Apakah dia sudah menggunakan APD yang sesuai? Nah, itu kita lihat di sini. Dicontreng nanti. APD-nya itu kan sudah tertera ya di situ di SK-nya itu misalkan APD untuk di UGD seperti ini pada saat melakukan bedah misalkan sirkumsisi. Nah, itu apakah sudah melakukan di sini. Nah, ini ada salah satu profil mutunya gitu sih. Set dulu. Jadi itu salah satu formnya, form untuk lembar observasinya. Nah, sebelum itu kita akan membuat dulu SK-nya kan, SK terkait dengan apa itu SK indikator mutunya.
Oke, sebentar ini. Nah, ini. Nah, ini. Jadi kita untuk mempermudah kita bikinkan formulir ya Pak ya supaya Ya, datanya observasi. lengkap ya. Siap. Iya, jadi ada buknya. Tadi kan diminta implementasi, Ya. ya, dokumentasi. Kalau panjenengan nggak ada kan, jadi dapat dari mana? Misalkan lebih baik kalau saya sih dokter, biasanya kan kalau ke KKT itu kebanyakan ngisinya 100% gitu. Ya. Iya, di ENM itu biasanya mereka ngisi 100%. Ya. Nah, saya ingin tanyakan dulu, 100% itu benar atau tidak? Yang pertama, setiap pegawai itu kan atau staf, yang jelas kan apakah benar mereka sudah melakukan 6 langkah. Oke, 6 langkah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara gampangannya seperti ini ya. Kemudian yang kedua, apakah benar momennya sudah tepat 5 momen itu? Atau jangan-jangan cuma mereka melaksanakan 5 momen, tapi ditulis sama jenengan ditulis 100%. Itu. Ya. Kemudian waktu. Waktunya benar nggak sih waktunya 30 sampai 60? Jangan-jangan cuma cek cuma cepet ya, nggak sampai segitu Gitu ya Pak. waktunya. Iya, pokoknya gini-gini selesai sudah gitu. Nah, itu juga berpengaruh. Nah, itu juga nantinya apa ya terkait dengan kepatuhan, kebersihan. Jadi mulai pertama apakah benar dia sudah waktunya, momennya benar 5 momen, 6 langkah. Kemudian apakah ya sudah benar? Maksudnya itu eh, waktunya juga itu ya. Misalkan kalau pakai hand scrub kan 20 sampai 30 detik ya. Kemudian kalau menggunakan sabun 30 sampai 60 benar nggak sampai segitu. Jangan-jangan mereka cuma sampai 10 detik gitu. Nah, itu juga penting. Makanya mending ya saya lebih suka kalau di klinik tuh apa adanya dokter. Misalkan ya, oh enggak dokter, anu Pak, saya hanya nilainya hanya 86%, tetapi itu benar dari momennya, dari langkahnya, dari misalkan tadi 20 sampai 30 benar, itu sudah senang saya. Dibandingkan dengan ngarang jadi 100, ditulis 100 itu. Tetapi pas waktu kita observasi, kita waktu suruh praktek ternyata tidak seperti itu. Benar. Itu lebih jujur. Nggih, seperti itu, nggih. Nah, Oke, kemudian untuk momennya tadi caranya seperti itu. Nah, nanti dijelaskan di sini, nggih. siap. Jadi, nah, hmm. Jadi seperti itu. Nanti kita sama-sama belajar. Mungkin kalau yang klinik kecantikan, mungkin nanti bisa bergabung dengan kami, nggih, yang mungkin khusus regional Jawa Timur, itu bisa gabung ke kami. Nggih, itu juga kami melakukan. Kalau yang untuk khusus kecantikan itu kami membukanya hari Rabu sama Kamis. Nggih, Oh, itu di klinik nggih, LBC, London Beauty Center. Itu ada dari Kediri, dari mana Sidoarjo, kemudian sama Maharfa kalau nggak salah. Kemudian kalau yang BNNK itu biasanya kita setiap hari Jumat, oh siap. BNNK. Oke. Oh, itu. Oke, dokter, itu saja. Kasih Pak Agung. Nah, ini tadi yang seperti saya sampaikan Oke, di awal ya Pak ya. Jadi pada saat pengisian indikator tadi ya capaian, kadang-kadang teman-teman iya, yang penting cepet aja gitu. Tapi pada saat disurvei iya, ditanya bingung gitu ya. Nah, karena apa? Mungkin selama ini kan hanya iya, copy pas. paste kadang. Nah, mungkin dengan pembimbingan seperti Iya, ini kan copy paste. ya, Pak ya. Kemudian dokter, memang anu dokter harus apa ya? Kalau kita sih sebenarnya intinya adalah pahami dulu apa itu misalkan indikator nasional mutu dan memang harus pelan-pelan. Nggak mungkin hanya cuma satu kali ini langsung paham itu tidak. Jadi Iya. misalkan bagaimana cara menyusun indikator mutunya, kemudian pengukurannya seperti apa, kemudian nanti evaluasinya seperti apa, RTL-nya seperti apa, ya memang perlu proses. Kita juga sama, kita saja sering belajar nih dokter kayak tadi itu Iya. eh, jam berapa jam itu sama dokter Arjati gitu seperti Ya, itu. Jadi kita ya tetap tetap belajar juga sih gitu ya dokter. Oke, terima kasih betul. dokter. Baik, makasih Pak Agung. Kadang-kadang saya juga kita Oke, dikasih kepada klinik seperti ini untuk apa namanya tadi ya pemahaman mungkin oke. bisa jangan malu gitu untuk bertanya gitu, jangan Iya, sampai bertanya aja. bingung ya Pak ya. Oke. Hmm. Iya, interaktif. Yang dalam hal ini gini, interaktif. Kita tuh lebih interaktif. Nah, kalau kalau saya sih intinya saya kepingin memberikan bimbingan gratis, tapi bukan gratis secara maksudnya ya asal-asalan gitu. Ya Betul, gratis, betul, tapi betul.
benar-benar kami dampingi sampai panjenengan itu memahami, bukan untuk mendapatkan paripurnanya ya. Ya, Maksudnya kalau itu kan nanti oleh surveyor yang menentukan. Tapi kami melakukan pembimbingan bahwa panjenengan tuh paham. Oh, kalau yang ini dimintanya ini caranya seperti ini, menjawabnya seperti ini. Jadi nggak boleh. Oh, saya bukan bab 1, saya bab 2. Nah, tidak boleh, semuanya harus paham. Bab ya, 1, bab 2, bab 3. Seperti betul. itu. Oke, jadi jangan mengkotak-kotakkan kita masuknya di Iya, ya Pak ya. iya, Semua iya. bab Kadang bab 1 saya dokter gitu. Saya ya. nggak tahu itu yang satunya gitu. Benar. Nah, makanya fungsinya teman-teman bikin Pokja tuh sebenarnya bukan untuk mengkotak-kotakan, tetapi punya Iya, sosialisasi supaya semua paham gitu ya. Baik. iya benar dokter. Oke, Pak, mohon izin ada yang bertanya dari Bu Sunarti dari Klinik Asaadah. Klinik Asaadah ini kalau nggak salah di Jakarta Selatan ya. Oh, Menanya, nggih. menanyakan apakah laporan IKP itu perlu daftar dulu atau bagaimana? Monggo Pak, silakan Iya dijawab. ada. Nggih, laporan dulu Bu nggih. Itu akan ada formatnya ya terkait dengan IKP dan itu juga dilaporkan ke Kementerian Kesehatan. Monggo kalau misalkan itu kejadian sentinel baru dilaporkan ya seperti ini tadi mana ya tadi. Sebentar. Kalau yang kejadian sentinel itu kan harus dilaporkan melalui KNKP nggih. Sebentar, mana tadi? IKP mana tadi? Nah ini ya sebentar. Ya, Bang. Oh, ini. Nah, iya. Jadi tetap di aplikasi, tetap dilaporkan di aplikasi, nggih, daftar dulu ke Kementerian Kesehatan. Meskipun itu nihil, nggih, nihil nih ya, meskipun itu nihil, di aplikasi tetap dilaporkan. Nggih, meskipun nihil ada tetap ya, tetapi tetap dicatat di RCA-nya, ya, tapi namanya RCA sederhana. Ya salah satu contohnya misalkan KTD ya, misalkan kejadiannya nih, jatuh terpeleset akibat lantai licin sehingga kaki memar. Nah, itu kan cuman nggak harus sampai ke KNKP ya, karena ini memang bisa ditangani. Nah, makanya digunakan RCA sederhana. Jadi nanti dimasukkan ke resiko the register insiden internal saja. Baru kalau misalkan sampai meninggal dunia atau fraktur dan femur, nanti RCA-nya lebih komprehensif. Nanti ada tim dari Kementerian Kesehatan, terutama KNKP, itu nanti akan mendatangi atau melakukan investigasi ke jenengan. Tetapi kalau misalkan cuma jatuh terpeleset, kemudian nyaris jatuh, ini cuma dicatat aja di register insiden internal, tapi di aplikasinya ditulis IKP nihil gitu. Baik. Oke, untuk aplikasi Pak, Nah, mohon izin tadi dilanjutkan dari pertanyaan yang sebelumnya. Untuk linknya eh, yang mana Pak? nanti saya berikan nggih, saya berikan nanti nggih. Ini belum saya kasih Siap, siap. linknya Baik. nanti. Nggih, Untuk materi teman-teman, untuk materi nanti kita nggih. share melalui email ya Saya Pak. share. Heeh. Nggih, nanti saya berikan ke Dokter Titi nggih. Siap, siap. Nanti kita email karena kan teman-teman wajib absen ya, supaya nanti dari absen itu kita bisa ngirim materinya. Kalau tidak absen nggak akan Iya. bisa terkirim gitu ya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya Pak dari Pak Triyono dari Klinik Aviat. Aviat ini kalau nggak salah Mm. utama di daerah Jakarta Oh, Timur ya. Jakarta. Daerah Iya. Jakarta, Pak. Mau menanyakan pengisian sampel Slovin di aplikasi Mm. IM, pengisiannya setiap bulan apa setiap 6 bulan? Monggo, Pak, silakan dijawab. Nah, terkait INM ini, kalau karena indikator nasional mutu, ini kan biasanya setiap tanggal 25 itu biasanya ditagih ya, oleh Kesehatan. Kalau nggak salah kemarin sudah ada tagihan ya, untuk pengisian indikator nasional mutu. Jadi untuk pengisiannya dilakukan setiap bulan. Kalau Slovin ini kan maksudnya itu untuk mempermudah ya. Misalkan sampelnya kalau sedikit langsung aja total populasi aja. Baru kalau lebih dari itu bisa digunakan itu. Jadi di sini nanti ada Pak, salah satu contohnya. Ini nanti saya berikan contohnya. Berikan contohnya. Itu ada kok di sini. Oke, situ aja dokter. Oke, siap, Bapak. Jadi Nanti setiap bulan harus dilaporkan. baik, nanti bisa di-share ya, Pak ya. Jadi memang harus itu dokter. Apa ya? Harus
rutin ya melakukan ini. Jadi nggak hanya satu kali pembimbingan. Jadi memang harus rutin setiap minggu biar panjenengan memahami itu. Kalau Slovin itu biasanya populasinya misalkan ya jenengan itu kurang dari apa kalau sampel itu biasanya kurang dari 30. Kalau yang Slovin itu biasanya lebih dari 30. Ya, jadi itu salah satu tools untuk statistik ya Pak ya, bagaimana kita Ya, menentukan statistiknya. mudah ya. Jadi kalau misalkan memang Oke, target samplingnya banyak, capaian cuma sedikit. kita mau Oke. ukur banyak, berarti kita pakai aplikasi itu ya Pak ya, materi. Siap. Iya, oke. Tadi sepertinya ada yang raise hand dari BNNK ya. Saya lupa Mana? dengan Ibu siapa mau Oh bertanya. ya BNNK. Tadi Heeh. BNNK, monggo Bu siapa tadi itu? Wah, Bu, siapa ya tadi Bu pun siapa tuh? tersem ter Tak dari Sleman tak Bu, dokter. BNNK. Nggak ada lagi kok. Oh ini Ini betul. kayaknya Bu Sleman. Lisa, silakan Bu Lisa, mohon izin jika ingin bertanya dibuka saja untuk mute-nya Bu. Bisa di unmute nggak? Sebentar. Saya bantu ya Bu. Oh ya, ini. Ini sudah Bu. Bisa? Bisa unmute Bu Lisa, silakan. Monggo Bu Lisa. Oh belum ada suaranya. Ya suaranya ya. Bu Lisa, monggo. Masih belum bisa ya? Belum bisa kayaknya dokter. Bisa dipencet Bu untuk apa tadi? Diklik sendiri Bu, Klik sendiri saja langsung Bu Bu Lisa. Lisa. Yang gambar mic Bu, yang di ujung kiri bawah bisa dipencet. Diklik. Sudah. Atau jika kesulitan bisa ditulis di kolom chat Bu Lisa, nanti kita bantu bacakan boleh. Oke Pak, saya mungkin mewakili teman-teman lagi boleh bertanya ya Pak ya, supaya Oke, kita monggo dokter. Ah, Monggo dokter. tadi kan indikator itu ada 3 ya Pak ya, ada indikator mutu, ada indikator prioritas klinik dan indikator Oke, mutu unit unit. layanan. Ya, unit layanan. Nah, gimana sih Pak cara menentukan prioritas mungkin teman-teman supaya lebih jelas gitu Pak sama mutu unit tadi supaya lebih mempermudah ya. Silakan Pak. Dalam hal ini, kalau panjenengan sudah mengambil dari indikator nasional mutu, kita akan menginjak kepada indikator prioritas. Nah, prioritas ini berarti dalam hal ini kan beberapa unit layanan itu kan punya yang namanya indikator-indikator tadi per unit tadi ada permasalahan. Nah, misalkan ini seperti ini. Nanti saya search aja contohnya ya, biar nggak bingung. Bentar, bisa. Nah ini ya, misalkan ini salah satu contohnya ya, terkait dengan, nah panjenengan mungkin di unit-unit ini kan sudah ada beberapa permasalahan yang dilakukan, yang ditemui, nggih. Misalkan ada waktu tunggu, kemudian jam buka, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini, kalau prioritas berarti itu kan di USG kan. Maksudnya mana yang dalam hal ini kan untuk menentukan indikator mutu yang prioritas berarti nanti perlu dirembukkan oleh seluruh staf atau karyawan yang ada di situ. Mana yang mungkin menjadi prioritas atau menjadi utama untuk diselesaikan di klinik tersebut. Ya, misalkan sering terjadi kehilangan rekam medis. Ya, mungkin setiap unit mengalaminya. Tapi sebelum Ya, mungkin mengalaminya semuanya. Nah, jadi mengalami semuanya, jadi Mestinya itu mungkin sama. nanti dengan menggunakan USG itu mungkin bisa nanti kan ada beberapa, misalkan satunya itu ada yang waktu pelayanan, kemudian di ruang pendaftaran itu sama, mungkin kehilangan dari rekam medisnya, kemudian poli umum juga sama, kehilangan dari rekam medis. Nah, mungkin dengan kejadian itu kita bisa menggunakan yang namanya USG. Di USG mana yang menjadi prioritas. Nah, misalkan kebetulan itu semuanya misalkan, semuanya ada kejadian misalnya kehilangan rekam medis. Nah,
Nah, misalkan di bagian penutupan dataran, umum, pol gigi, misalkan ada yang nggak lengkap gitu ya rekam mediknya, itu bisa dijadikan atau digunakan USG. Di USG masing-masing itu kan jadi prioritas, kan semuanya berhak mempunyai suara nih. Oh, ini apa yang harus dijadikan? Seperti itu, dokter. Oh, baik. Jadi Oke, kan mungkin setiap ruang-ruang kan poli-poli kan punya nih, punya ya. permasalahan sendiri-sendiri, kemudian nanti dipecahkan bersama-sama. Nah, mana yang mungkin kejadiannya Hmm. hampir sama dan mungkin perlu ditangani dan menjadi prioritas. Jadi di luar dari kepatuhan kebersihan tangan, penggunaan APD, identifikasi pasien dan kepuasan. Kebanyakan klinik-klinik itu, prioritas klinik itu hampir sama dengan kepuasan pasien, terkait dengan kebersihan tangan. Lu kan apa bedanya dengan INM akhirnya seperti itu. Ya, oke. Baik, mungkin mohon izin saya tambahkan sedikit, Pak. Mungkin nanti dikoreksi. Oke, dokter, monggo bisa ditambahkan, monggo dokter. Dari mutu unit tadi berarti kan kita melihat mana yang menjadi permasalahan, terus kemudian kita grading mana yang Iya, di grading. sering terjadi, kerap ya Pak ya. Jadi bikin grading lagi, Iya, high, iya, high P itu pokoknya dokter, gitu USG ya. yang sering Iya, ini baik. berarti urgent High risk gitu-gitu. gitu ya Pak. Urgent. Baik, baik. Oke. Itu. Ya, makasih Bapak penjelasannya. Ini Nggih. dari Bu Lisa tadi sudah menuliskan di kolom chat. Izin bertanya terkait pengisian INM tentang kebersihan tangan 5 momen. Di klinik kami tindakan aseptik itu jarang bahkan tidak dilakukan. Sehingga saat pengisian tidak dilakukan dan mempengaruhi hasil penilaian menjadi 80%. Nah, gimana ini Pak? Mohon pengarahannya selanjutnya. Oh, yang BNNK ini ya, BNNK ya. BNNK ini memang anu ya, unik ya. Klinik BNNK itu unik karena memang menangani terkait klien-klien ya, klien apa yang mungkin apa ya, kalau bicara itu disesuaikan dengan SNI ya, kalau di bahasanya di BNNK nggih. Di Hmm, BNNK itu SNI, Mohon SNI. izin, leres Bapak. Benar Oke. Bapak. Jadi aku kayak apa ya, sesuai dengan SNI ya, punya kebijakan sendiri ya kalau dari pusat SNI. Bahkan strukturnya juga kan mengikuti pusat nggih Bu, sampai tata naskahnya juga nggih. Ya benar Bapak, Jadi tinggal, izin untuk jadi kita nggak bisa. untuk SOP juga sudah ada tata SNI. naskahnya dari Tata pusat. naskah di pusat memang. Oke. Nah, itu memang perlu kita pahami bersama. Nanti ini akan ada penjelasan tersendiri nggih Bu terkait dengan yang ini nanti dengan LPAPKP terkait hal tersebut gitu nggih. Oh, Jadi yang nggih. diselaraskan NI. Oh, begitu. Nggih, nanti insya Allah kita akan lakukan dalam waktu dekat gitu. Nggih. Ya. Nggih, siap. Nggih, Ya, nanti insya Allah mengikuti panjenengan. iya, jadi sudah 2 bulan Pak, dari bulan Januari sampai Februari kemarin saya mengisi INM. Nah, karena ada 5 momen cuci Iya, tangan. 5 Nah, yang momen. kedua itu belum tindakan aseptik. Saya juga bingung di sini apa ya tindakan Iya, aseptiknya soalnya kan karena nggak ada pasiennya juga kan, kebanyakan yang mungkin terkait itu ya konsul aja kan, nggak sampai ya misalkan kecandu iya apa seperti seperti itu. itu. Nggih, kan nggak sampai menangani seperti sirkumsisi kayak gitu-gitu kan. Tidak Pak, Nggih, nah seperti makanya itu nggih tindakan klien kan. bedah atau tindakan keperawatan, tindakan bedah Iya, gitu jarang nggih kan sekali tidak. gitu. Nggih, nanti kita akan jelaskan tersendiri Bu, ada waktunya tersendiri nanti. Oh, nggih, siap Pak. Nggih, Terima kasih nggih. Bapak. Nggih, sami-sami. Nanti kita catat aja nomor saya, nanti mungkin panjenengan bisa hubungi saya. Nanti kalau misalkan kami sudah melakukan terkait hal tersebut bisa kami hubungi jenengan. Kebetulan saya ke bagian di peningkatan sumber dayanya terkait hal tersebut ya, terkait dengan ini. Jadi nanti kita bisa memberikan terkait sama yang sesuai dengan SNI yang di klinik BNNK. Jadi berbeda memang Bu. Sama dengan klinik kecantikan itu berbeda juga sama rawat inap, yang rawat jalan gitu. Siap Pak. Nggih, sami-sami. Nggih. Baik, cukup ya Bu Lisa. Terima kasih. Nggih. Nanti saya bahas sendiri, dokter. Siap. Nggih. Mungkin tadi Pak Nggih. tambahan dari saya, jadi menghimbau kepada teman-teman jangan khawatir untuk indikator tuh nggak harus 100% dulu ya. Jadi Iya. adanya saja supaya apa? Nanti dari Iya. hasil
yang memang belum maksimal tadi kita bikin Diperbaiki. lanjut ya Pak. Jadi nggak harus Iya, selalu perbaikan. malah nanti pada saat kitanya survei, lah ini 5 momennya nggak dilaksanakan atau mungkin Nah, 6 langkahnya juga belum tepat, kemudian untuk mm-mm. waktunya juga belum sesuai. Jadi apa adanya saja, yang penting dilapor. Masalah hasilnya nggak 100%, Iya, dari 85% iya, itu lebih baik, tetapi teman-teman real seperti itu ya Pak ya. iya. Ada peningkatan mutunya, maksudnya ada perbaikan ke depannya. Itu. Baik, siap. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman yang sudah hadir di sini? Kita masih ada waktu 5 menit kurang lebih, nggih, Pak? Yes, siap. Ya. Apabila nanti misalkan itu nggak apa-apa, dokter. Kebetulan untuk minggu depan itu kan bimbingan saya libur karena kebetulan saya kan kemarin habis bedah dokumen di klinik kecantikan, klinik BNNK sama klinik rawat jalan sama rawat inap. Nanti panjenengan bisa bergabung. Nanti saya berikan linknya. Kalau misalkan Bapak Ibu di sini berkenan, nanti untuk 2 minggu ke depan gitu untuk Ya, Pak. ikut itu Nanti nggak linknya apa-apa. saya bantu share lagi Nggih. supaya teman-teman bisa ikut lagi ya, Pak ya. Makin sering ikut, Nggih. makin sering paham. Nggih, siap. Oke, baik, makasih Bapak. Iya, Ini jangan anu Ustaz. Nggih, terima kasih. dari klinik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Oh, ini ada klinik estetik Pak dari Balikpapan. Sebentar, saya bantu bacakan. Izin bertanya, masih mengenai pengisian INM untuk yang identifikasi pasien. Karena kami klinik kecantikan, dalam pelaporan tidak bisa kami lakukan seperti tindakan pencabutan gigi. Gimana Pak? INM tadi kan harus yang 4 tuh, sedangkan dari teman-teman estetik nih nggak ada pencabut Hmm. gigi atau operasi gitu Pak. Mungkin ya, silakan. Monggo Pak penjelasannya. Oh, itu sebentar. Nah, terkait sama indikator nasional mutu ya ini ya. Iya, betul INM. Pak. Nah, INM. INM itu kan ada 4. Hmm. Ada kepatuhan kebersihan tangan, kemudian kepatuhan penggunaan APD, kepatuhan identifikasi pasien, dan kepuasan pasien. Nah, ini masih bisa dilakukan kalau untuk apa, untuk klinik kecantikan, tapi kan tidak untuk seperti tindakan pencabutan gigi kan enggak. Itu kan maksudnya itu yang surgical itu tadi ya. Ya, Ini ya, betul. yang Operasi, surgical. tindakan operasi ya Nah, Pak. dua, dua, ya dua, 214. Nah, 214 itu adalah nanti didedikan. PD ya Yang Pak. untuk yang itu, yang apa? eh Golongannya itu sih apa sisi operasi gitu sih tadi itu ya Bu ya. Ya Dok Ya, ya. benar. Heeh. Karena mungkin termasuk surgical safety checklist itu kan. Ya, Face sama seperti di out bab dan 3 itu. Pak. Di bab 3 juga ada PKP Mm-mm. 8 ya, yang tentang tindakan operasi. Iya, Sih, klinik-klinik yang tidak melakukan iya, PDD kok ya, nggak usah dipaksakan juga. iya. Kalau ada ya sayang ya Pak. Jadi harus sinkron. Iya, Iya, jadi sinkron dengan yang bab 3 juga. Kalau bab 3-nya TDD otomatis kita juga sama. Kan nggak iya, mungkin bab 2-nya TDD ada nilainya seperti baik. itu. Jadi eh, dokumen akreditasi itu saling berkaitan ya Bapak Ibu. Jadi nggak hanya bab 1 berdiri sendiri, bab 2 berdiri sendiri, bab 3 berdiri sendiri, tidak berkaitan. Apalagi rekam medis berkaitan, bab 2 bab 3 itu berkaitan. Gitu. Oke, siap. Wah, Gitu. makin seru nih teman-teman, makin apa eh Nggak apa-apa nanti ikut aja dokter. Misalkan kami ada pendampingan nanti saya berikan linknya ke jenengan gitu. siap Pak, makasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman sekalian? Mungkin saya sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, saya izin share video ya. Nggih, monggo dokter. Jadi dari sebentar, maaf. Dari lembaga itu ada video yang bisa kita lihat juga untuk apa namanya melihat menonton ya sebentar. Oke, ini dia. Maaf, izin share ya teman-teman. Monggo. Saya kirim anunya gitu dokter, materinya ke jenengan gitu dokter. Siap, ditunggu Bapak. Ya, Nggih. sambil Oh. teman-teman kalau ada yang sambil menunggu nih memikirkan untuk bertanya, nih sudah tampil ya dari Nggih. ada ya Pak? Belum, Belum muncul dokter. belum.
Oh, belum. Nggak apa-apa dokter, nanti misalkan butuh itu nanti bisa ikut join ke kami aja, nggak apa-apa dokter. Misalkan nanti bab 1, bab 2, bab 3 itu bisa join ke kami, nggak apa-apa sih. Itu Siap, kalau siap. bab 3 itu ada dokter Alfi sama dokter Feni nanti yang Baik. membantu dari Jawa Timur gitu. Oke. Ya. Ini apakah sudah tampil ya dari screen saya? Belum, Mbak Titi, belum Mbak Titi. Oh, Belum belum Mbak ya. Titi, masih tulisan Mbak Titi. Belum Oh, dokter, belum muncul di saya anu mungkin dokter, kalau video itu yang kan sisi apa sebelah kiri itu kan ada klik kayak share screen tuh ya, itu kan ada suara apa gitu loh di sebelahnya, itu yang diklik sound apa itu. Nggih. Bentar, mohon izin saya agak sedikit gaptek, jadi mungkin sambil menunggu ini ada yang mau bertanya sepertinya tadi ya dari klinik. Tadi ada yang raise hand. Silakan. Dokter Titi dari Ya, Alfiat Krisna. Oh, Mangga, monggo dok. Dr. Krisna, silakan, Dok. Enggak. Monggo, dok. Terima kasih waktunya. Ada sedikit yang apakah ini termasuk dalam bahan ini apa nggak tahu ya. Perihal kerjasama dengan rumah sakit. Ya, kami Pak Agus, kami adalah klinik medical check up khusus, medical check up yang izinnya adalah dikeluarkan oleh Depkes itu klinik utama. Nah, ya, setiap pasien yang kami lakukan medik itu ada yang unfit, ya, emang arahannya adalah rujukan ke rumah sakit. Akan tetapi pasien-pasien yang unfit ini kembali ke kampungnya. Oh iya. Nah, jadi boleh dikatakan mungkin 99% dia kembali ke kampungnya. Jadi mohon arahan untuk kerjasama rujukan dengan rumah sakit itu apakah boleh dengan rumah sakit TPD kecamatan ya, atau dengan puskesmas induk. Itu kali yang satu yang perlu dipikirkan. Kedua, ada tindakan anestesi, padahal kami tidak melakukan pembedahan minor, kami tidak. Apakah itu tetap kita buat atau tetap kita laksanakan, bagaimana? Terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih dokter. Nah, terkait hal tersebut itu kan kalau di akreditasi klinik itu ada di bab 1 nggih, 1.4 ya, itu ada di 1.4 terkait klinik itu kan melakukan yang namanya kontrak ya, kontrak manajemen, kontrak klinis. Nah, monggo panjenengan misalkan melakukan kontrak dengan misalkan tadi rumah sakit rujukan apa tipe D ya Pak ya? Apa ya. Nggih, itu monggo kalau panjenengan melakukan itu sudah ada indikatornya di 1.4 terkait misalkan klinik utama Afiat itu melakukan apa ya namanya kerjasama dengan siapa saja, baik itu kontrak manajemen maupun kontrak klinis itu ya. Kemudian dengan puskesmas juga Pak harus, karena merupakan panjenengan kan misalkan jejaring dan jaringannya gitu. Ya. Nah, tetap harus melakukan yang namanya kontrak itu, baik itu manajemen maupun kontrak klinis. Nah, kemudian terkait sama anestesi tadi itu ya, kalau anestesi kan berarti masuk ke bab 3. Betul. Ya. Itu kan bukan wewenang kami saya sebagai tata kelola sumber daya. Jawab Bapak. Nanti dibantu oleh Dokter Titing. Nah, kalau dari saya di bab 2 karena panjenengan tidak melakukan pembedahan minor tidak melakukan pembedahan minor, berarti TBD kalau dari saya dari bab 2.4 bab 2.1.4 ya, 2.1.4. Tapi kalau dari anestesinya saya kurang paham terkait hal tersebut karena itu masuk ke wilayahnya dari PKPP gitu.
Ya, makasih, Ya. bagus. Oke, nanti biar dibantu oleh Dokter Titi yang selaku Ya, selama ini melakukan terkait itu ya, TKPP-nya, Dokter. Ya, siap Bapak. Oke, Oke. bantu Oke. menjawab ya, tadi. Dokter Krisna mohon izin untuk kerjasama tadi dok terkait dengan ya, kerjasama rumah sakit dan juga puskesmas. Sebenarnya kalau puskesmas sih memang itu persyaratan ya dok, karena dari Permen ya, yang berbasis resiko nomor 14 tahun 2010 ya insya Allah itu diwajibkan untuk klinik wajib untuk bekerja sama dengan puskesmas. Nah untuk rumah sakit pada saat akreditasi, jadi kita kembali lagi kepada kewenangan dan kompetensi klinik. Pada saat klinik tidak bisa melakukan penata laksanaan atau pertolongan Penataan laksana. layanan kepada pasien, maka kita memiliki jejaring. Jejaringnya contohnya untuk pasien emergensi, untuk pasien yang memang butuh rujukan. Tadi kan kalau khusus untuk klinik medical check up ini ada yang unfit. Kita sudah mempunyai Unfit. jaring misalkan kerjasama dengan rumah sakit terdekat, tetapi pasiennya ini rata-rata dari luar kota. Ya kembali Luar lagi kota. kita punya hak ya, dan kewajiban dari pasien, kita serahkan. Kalau pasien ya, mau berobat, mau ya, ke rumah sakit jejaring kita silakan. Kalau mau kembali lagi ke kampung silakan. Kita tetap buatkan surat rujukan ya, seperti itu. ya, benar, benar, benar. Ya, kerujukan tetap akan kami buatkan. Iya, benar. Betul. Oke, kasih Oke. Dokter Rita. Nah, Oke, Dokter, Oke. Dokter. ya, bagus, makasih. Oke, sami-sami, Dokter. Izin membantu Dokter Titi Oh, terkait Monggo, Dokter yang tadi Nova. angkit. Oke, monggo, Siap. Dokter Nova. Siap, izin Dokter Krisna. Tadi kalau misalnya terkaitnya untuk medical check up-nya itu kasus TB, ya kan? Ya, Nanti ke depan itu di RPMK, Dok. PMK ya, nanti yang untuk yang terbaru. Dan ya, juga nanti juga dari Subdit TB Kemenkes itu akan membuat aplikasi, Dok. Jadi ya, untuk pelacakan kasus TB ya, akan dibuatkan gitu aplikasi yang akan ngelink ke tempatnya Subdit TB dok. Jadi Ya. langsung apabila didapatkan untuk yang kandidat atau CPM itu diangkut karena TB, jadi ya, nanti teman-teman Sarkes itu akan menginput ke dalam aplikasi tersebut yang akan ngelink ke Subdit TB Kemenkes. Nanti mereka akan melakukan pelacakan kasusnya dok. Iya. Jadi Ya. bisa langsung tertuju gitu. Ya. Apabila misalnya memang CPM itu ada di daerah, jadi mereka akan koordinasi langsung ke daerah untuk yang pelacakan kasusnya. Iya, benar, Itu aja dok. Terima kasih dokter. Makasih, Dokter Fa. Dokter Nova, Ya, sama-sama dok. Oke, matur nuwun, Dokter Nova. banyak bantu kita dok, Pak Agung untuk penjelasan-penjelasan Oke, kepada. benar. Oke. Ya, Ini memang yang baru, Dokter, yang baru kemarin dipaparkan juga kemarin. Ya. Dan masih proses ini. Siap. Oke. Baik. Ya, dari teman-teman yang lain, apakah ada yang masih penasaran atau kepo? Nggak usah malu ya, daripada nanti pada saat survei Oke. teman-teman bingung atau malah ngeheng, silakan ditanyakan sekarang. Atau kalau Nggak mau apa-apa. Oke. lebih intens lagi, Ikut join nggak apa-apa nanti. boleh. Nah, Ya, nanti gitu. saya Oke. share lagi. Jadi misalkan dokter apabila kepingin ikut pendampingan mungkin bisa misalkan tapi bergantung regionalnya nggih karena mungkin kebetulan kami kan mengatur terkait regional Jawa Timur. Ya. Cuman ada satu yang ikut regional kami kemarin. Salah satunya adalah klinik dari Cikarang, Jawa Barat. Ikut pendampingan kami sampai sekarang. Nah, itu tidak apa-apa, monggo. Yang penting adalah panjenengan nanti akan dilakukan dilakukan survei oleh surveyor lokasi terdekat, regional terdekat. Jadi bukan dari regional kami Jawa Timur, tetapi kami juga bisa melakukan pendampingan, tapi kami juga bisa sampai secara seperti Jawa Timur ya. Mungkin misalkan kami sampai datangi juga misalkan 1 kali atau 2 kali akan datangi ke tempatnya karena mungkin tergantung dari jauh kan karena jauh itu juga nih. Jadi kita juga mempertimbangkan itu. Tetapi kalau kepingin secara daring itu kami akan tetap fasilitasi seperti yang di Cikarang ini. Ya, Gitu. baik Bapak. Makasih. Nomor telepon Pak Agung tadi sudah disematkan di kolom chat. Materi juga sudah kami chat semua ya Pak. Monggo silakan. Jika ada Yes, ya. kembali juga boleh kontak langsung ke saya, ke Pak Agung juga boleh. Jadi tolong ini ada himbauan dari teman-teman juga bahwa tadi Pak Agung sudah menyampaikan masing-masing bab itu saling berkaitan ya Pak ya, berintegrasi. Jadi Iya.
Jangan bekerja sendiri-sendiri, bab 1, bab 2, bab 3 saling ngobrol. Apalagi kan ini wajib sosial Iya, ya. Jadi iya teman-teman sosialisasi. orang karyawan di klinik kan nggak nyampe paling banyak setahu saya di klinik tuh 28 apa ya, nggak nyampe 50 Iya, lah. 28. Ya, Enggak sampai tuh. ya. Jadi insya Allah sih kayaknya untuk komunikasi masih bisa lah dilakukan secara langsung ya. Mm-mm. Oke, ada lagi Nggih. yang mau ditanyakan? Wah, sepertinya seru sekali Pak. Ini kita Ini sudah 1 jam. Dokter Titi, Dokter Silakan, Titi, silakan Dokter Krisna. Nggih, monggo dokter. ada titipan dari staf laboratorium. Ya. Nggih. Kalau tadi kasusnya Dokter Nova bilang TB, ya. Kalau seandainya ada kasus HIV, karena ada, bukan sering sih ya, ada kasus HIV positif. Ya. Ini bagaimana? Apakah sama dengan TB atau bagaimana? Terima kasih. Baik, Nggih. makasih. Mungkin Mungkin dokter saya Titik bisa Ya, Iya, betul. ya, baik. Jadi sama Pak, untuk penyakit menular itu, kalau TB itu sebenarnya kita bisa koordinasi dengan, bukan hanya TB ya, TB dan HIV bisa berkoordinasi dengan dinas kesehatan. Nanti kita akan diintegrasikan dengan program nasional ya. Jadi ada aplikasi Pak, di beberapa klinik tuh sudah dapat, jadi bisa berregister dari nomor register kita untuk melaporkan kejadian TBC dan juga HIV. Namanya SITB untuk aplikasi yang TBC SITB. dan juga SIHA untuk yang aplikasi HIV/AIDS. Jadi untuk kasus-kasus di klinik yang memang terjaring, walaupun tidak dilakukan tata laksana, hanya pendeteksian atau screening, maka silakan nggak apa-apa dok dilaporkan kepada Ya, aplikasi. dinas. Iya. Aplikasi. Aplikasi. Nanti dokter bisa datang ke dinas untuk bisa daftarkan registrasi dari kliniknya untuk dapat aplikasinya, Dok. Bisa. Ya, ya. Hmm. Terima kasih, Dr. Titi. Sama-sama, Dokter Krisna. Oke, yang lain nih, tuh kan banyak makin berkembang nih, nggak hanya mutu Iya, aja iya. bahas. Nggih. Baik. Oke, ada yang mau disampaikan? Pak Agung terakhir mungkin untuk penutup sebelum kita sudahi Nggih, acara mungkin hari ini. ya dalam hal ini klinik perlu melakukan yang namanya peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Karena ini menjadi salah satu indikator dalam mengukur bagaimana klinik tersebut memberikan pelayanan kepada masyarakat ataupun kliennya. Seperti itu saja, dokter. Jadi tetap berproses, tetap melakukan perbaikan mutu yang mungkin ya secara kan berkesinambungan gitu nih. Jadi nggak hanya terputus setahun ini saja. Jadi setelah akreditasi ya tetap harus dilakukan. Ya. Seperti itu. Baik. Ya, terima kasih Pak Agung quote-nya. Mudah-mudahan sami-sami dokter. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengaplikasikan nggak hanya untuk proses akreditasi nggih Pak ya, tapi Iya dokter, kan konsisten terus karena akreditasi walaupun per 5 tahun, tetapi nanti daripada menyiapkan ulang lagi dari awal, lebih baik dilaksanakan supaya jadi kebiasaan. Iya benar. Pak Dan Agung ya. ada monitoring kan nanti dokter dari tim TPCB-nya biasanya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin saya akan sebut alhamdulillahirobbilalamin rangkaian acara kita dalam webinar hari ini bimbingan akreditasi klinik instrumen bab 2 alhamdulillah telah selesai. Kita laksanakan, semoga apa yang disampaikan oleh pemateri Bapak Agung hari ini bisa bermanfaat sebagai pengetahuan dan juga kesadaran bagi kita semua dalam melakukan pelayanan kepada pasien kita di klinik. Dan juga bisa sukses ya tentunya untuk menempuh survei akreditasi dan dapat target paripurna. Amin. Kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Agung dan juga para hadirin Sivitas Klinik sami-sami. acara ini. Demikian acara webinar ini terselenggara
Saya sebagai moderator, Dr. Titi Anggraini Nasution Mars, memohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam berlangsungnya diskusi hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup. Saya Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima Terima kasih banyak Dokter Titi, kasih. Dokter Nggih, Agung. nggih, Dokter Afif. Terima kasih banyak Dokter Nggih, Agung, Dokter Assalamualaikum. Titi. Terima Waalaikumsalam. kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak semua. Izin live. Terima kasih, Dr. Nova. Terima kasih. Mbak Titi keren. Ah. Terima kasih, Mbak Afi. Alhamdulillah. Izinlah Titi. Terima kasih, Dokter Aji. Halo Mbak Titi, apa kabar? Izin live ya. Makasih. Dengan siapa, Punten? Bu Dini, teman Ars. Oh iya, ya Allah, makasih Bu Dini. Bukannya surveyor juga. Sama-sama Ya, nyimak Mbak, ya. mohon maaf ya, lagi di jalan sulit. Gak apa-apa, Budin. Sehat-sehat ya. Amin, insya Allah. Izin live ya Mbak Titi. Mangga, Mbak Sehat Dini. selalu ya, sukses semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin ya dokter, terima kasih dari Narti Asada. Terima kasih, semangat Bu Narti dan semuanya. Saya tutup Iya ya. dokter. Iya.